Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tartem, rezeki lancar, insya Allah berkah, amin. Mudah-mudahan pada sehat semua dulu. Yang di DP-in nggak datang ya? Yang nggak di DP-in datang. Cakep nggak itu kira-kira? Itu karena masjidnya Al-Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, nggak ngotot, nggak teriak, nggak kesel. Abang, bang. Oh, ibu mah di atas ya? Oh, hati-hati rembes tuh. Nggak takut saya begini pas banget ngucur. Biasanya kalau ceramah berapa, ada yang Ustadz, ada yang kuat berapa jam di sini? Jam 11 sudah. Ada yang sampai? Oh, ada yang 3 jam. Yang 3 jam ada. Yang 2 jam juga ada. Udah berapa Ustadz bang yang mati di sini? Bukan takut ibutnya Ustadz. Sampai jam berapa ceramahnya? Sampai mampus. Nih orang yang ikhlas nih adanya di Al-Mukhlisin. Apa sih itu ikhlas? Lillah, dia karena Allah. Duduk dia ngeliat saya, nggak ada yang nyuruh, nggak ada yang bayar, nggak ada yang maksa. Dia liatin saya, ikhlas dia. Lillah namanya. Oh, dia dengerin omongan saya, ada benernya, bawa pulang, nggak ada keselnya sama sekali. Wafillah namanya. Kalau udah lillah karena Allah, wafillah di jalan Allah, nanti kita dapatnya mardotillah, yang diridhoi. Udah, mau bagus nggak bagus, ikhlasin aja bang. Gue tahu kok bayar gue patungan. Pusing-pusing amat ya kan. Enggak lah ya, gue tahu kalau nggak cepat goceng lah. Ya, nah itu kira-kira begitu. Ya yuk kita belajar dari cara hidup orang-orang tua kita. Empok pengen punya akhlak yang bagus, anak kita ajarin ngaji, ajarin sembahyang. Biar udah kata jadi apa kek, waktunya pulang dia. Sejauh-jauh pergi kata bapak saya, lu bakal pulang. Artinya kalau buat pergi, lu nyari ongkos, lu nyari modal, lu mau pergi, apalagi lu mau pulang mesti punya bawa-bawaan. Kenapa kita maulid? Kenapa kita wirid? Kenapa kita baca manakib? Kenapa kita ngikutin baca hijib? Itu teknis orang-orang tua kita ngerayu Allah. Maulid itu memuja dan memuji. Benar. Siapa yang kita puja? Rasul Allah. Muliakan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah. Begitu. Hormati orang-orang yang sudah dihormati oleh orang lain. Aman hidup kita. Ya kagak demen gini kan anak kecil yang songong. Ngaji kagak bisa, tajwid kagak bagus, main jadi imam aja. Makanya disetel dari sekarang. Disetel dari sekarang, adik-adikku sayang, dengerin, waktunya ngaji, waktunya sembahyang, liatin orang tua kita di depan. Lihat gerakannya Allahu Akbar. Lihat gerakannya Allahu Akbar. Lihat, besok kita tiru. Karena lama-lama kita pasti maju tuh. Kenapa? Karena kita jadi pengganti orang. Makanya kata orang tua saya, ngaji bagusin, buka mulut lebar-lebar, suaranya kerasin, ntar makhrajnya cakep, suaranya bagus. Satu ketika kita bakal dapat kesempatan. Yang tua udah nggak ada, yang tua masih ada tapi giginya udah nggak ada. Abang lihat orang ngaji, kalau giginya ompong paseh apa enggak? Kurang. Guru ngaji saya berhenti ngajar gara-gara giginya udah habis. Keluarin badalnya buat gantiin dia. Kenapa? Giginya udah nggak bagus. Umpos. Coba lihat dah, baca watini, gigi depan nggak ada. Maksain karena yang muda di belakang kagak ada, yang tua ngaji juga jadi imam. Begitu baca watini, anginnya banyak keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahini, wahai huni. Yang muda giginya utuh. Kata baba nih, loh, gua gigi gua udah nggak ada. Daripada wahini, anaknya maju, udah disetel, biasa ngaji, di musola udah paham, enak. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin.
cakep. Siapa yang gak demen sama orang rapi? Begitu kata orang tua saya. Dulu zaman bapak saya imam masjid pakai kaos oblong di depan warung rokok, batal. Besok nggak dipakai jadi khotib. Apalagi ngongkong pakai kolor, bijinya nyeplos, habis. Pinter tapi kurang adab. Ada lagi bahkan kata guru saya, kalau kita ngaji baca Quran itu baca Quran. Kalau orang ngaji pegang HP, baca HP itu haram. Sadis lu guru saya belajar ngaji, iya guru ngaji, iya ilmunya banyak, pukulannya kenceng. Jadi saya belajar ngaji juga, belajar main pukul juga. Jadi kalau udah nggak cocok, barang ceprot deh itu. Itu jeleknya guru saya itu. Oh tapi bener, coba hitung Mbak, ada orang ngaji coba pakai HP, bener apa enggak? Kata guru saya ngaji pakai HP haram, karena di dalam HP isinya bukan Quran doang, kucing kawin ada. Bener itu. Coba abang lihat di handphonenya, coba sekalipun masuk ke masjid, coba buka HP, coba kunyuk telanjang ada. Iya kan? Bener itu. Kalau orang tua kita dulu baca Quran, buka Quran. Sebelum baca Quran lah ya masuhu ilal mutahharun, ngambil wudu, nganterin Quran, tandangin bantal tuh. Baca Quran, tatakin bantal. Kita baca Quran dari pegang HP. Ada orang mau baca Quran pegang HP pakai ngambil wudu? Iya kok, ada? Nggak ada. Ada orang baca HP? Nggak ada. Ada juga baca WA. Ada tuh orang baca WA pakai Bismillahirrahmanirrahim. Dianggap orang gila. Makanya banyak orang pinter tapi adabnya kurang. Kata orang tua kita nih, brosot-brosot maju, duduk di sop depan, pakai kaos oblong, celana jeans. Itu kata orang tua bukan nggak boleh, songong, kurang adab. Biar ngerti, minggir. Kalau mau sembahyang pakai baju koko, pakai kain sarung. Kan emak bapak begitu ngajarinnya. Ngurus gua mana gambar paha lagi begini. Pinter tapi kurang adab, bukan nggak boleh. Makanya saya halus-halusin. Ya saya sih ngikut aja sama guru saya, emang pinter, udah gitu galak lagi. Udah kita kagak nurut, ntar udah kagak bisa ngaji dicepol, berasa bener. Ya artinya apa? Kita belajar dari orang-orang tua kita. Ayo mau ngikutin siapa kita? Kalau kita nggak ngikutin orang tua kita, nggak ngikutin kiai-kiai kita, ayo mau masuk surga lempengan mana? Nggak ketemu akhlakul karimah kalau kita nggak pernah ngaji. Nggak bakal mantap akidah kita, keyakinan kita kalau nggak pernah deket dengan guru kita, orang-orang tua kita. Mau di mana dapatnya? Coba apa? Membangun karakter umat melalui pribadi dan akhlak mulia. Akhlak mulia Rasulullah nggak ketemu bang kalau nggak ngaji. Di mana ada akhlak bagus kalau nggak pernah ngaji? Bahkan yang ngaji aja berani kok. Bener. Ayo deh bang. Ini kita rajin ngaji harian, mingguan, bulanan, tahunan, tapi masih galak nggak bang kita? Galak karena abang ngasih duitnya kurang. Padahal kalau abang pikirin abang punya bini, ngajinya rajin harian, mingguan, bulanan, girang abang. Sebab rata-rata kalau bini kita rajin ngaji, cakep, bajunya cakep, dandannya cakep, baunya juga wangi. Coba kalau bini jarang ngaji di rumah, jam segini daster robek dipakai. Bener itu. Girang harusnya bang bini kita, biarin dia ngutang. Ngaji po bari ngutang, nggak apa-apa, yang penting bayar. Kenapa mbak ngutang seragam? Karena abang ngasih duitnya kurang, ya kan? Berapa banyak empok udah pegel dibohongin sama laki, bener? Katanya mau bikinin rumah, sampai sekarang nggak dibikinin. Katanya mau dibeliin motor, sampai sekarang nggak dibeliin motor. Capek nggak dibohongin? Makanya jangan takut sama suami po. Apaan begitu? Iya po, saya kasih tahu semua laki-laki biar kata hebat banget masih ada begonya. Benar udah ketahuan berantem maghrib, dia katain bininya kunyuk. Entar malam aja dia pengen tuh kunyuk dipakai juga. Bagaimana kagak bego? Iya mah. Makanya emak kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut, bisa ke polsek ntar. KDRT namanya. Iya po, kalau punya suami galak jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Benar. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum
perut emaknya. Ya Pok, jadi kalau punya suami galak jangan dilawan pakai mulut, nggak ada habisnya. Semua laki-laki keluar dari rahim perempuan. Bagaimana caranya kalau nggak pakai mulut? Angkat rok pelan-pelan. Biar dia kata gagah banget, pasti ada letoynya dia. Udah capek belum? Udah capek belum? Capek dong. Kalau nggak capek-capek nggak ada berhentinya. Belum pernah emang lihat ustaz ceramah sampai gumoh gitu musruk. Nah awas jangan tertipu, belum tentu semua penceramah itu ustaz. Akli ini penceramah, bisa ceramah. Apa dia ustaz? Belum tentu. Cuman saya ngaji duluan sebelum ngelawak, itu aja untungnya. Untungnya itu bapak bagus, emak bagus, engkong bagus, dipondokin saya ngikut mondok. Teman saya para ngaji, saya maling ikan, begitu. Ya wajar miring-miring begini juga wajar. Emang bangor dulunya. Tapi memang doanya baik, kekuatan orang tua juga tiap pagi, sore, siang, malam doain siapa? Doain anak. Emak tuh pagi, sore, siang, malam dia pikirin apa yang dia punya buat siapa? Buat anak, tinggal anak buat orang tua mana? Bener mak? Mak hebat, anak belum keluar, air susu belum keluar. Begitu anak merojol keluar, itu langsung otomatis air susu juga keluar tuh bayinya emak. Emang abang bentar-bentar pekecrot pergi. Abang tahu nggak? Entok berak tahu nggak? Begitu egeng pekecrot, egeng pekecrot, egeng pekecrot. Emang dia pikirin dirinya. Makanya termasuk anak yang kebangetan berani sama orang tuanya disebut anak durhaka. Karena susah payahnya orang tua ini yang bisa keluar kita. Sekarang bang baru kita jadi bapak. Dulu bertahun-tahun kita jadi anak. Benar. Makanya orang tua kita ngajarin, ayo ikutin gua, waktunya ke masjid, masjid gua udah rapihin. Anak-anak ngaji di sini. Jangan jauh-jauh ngaji bang. Ngaji apa kajiannya, siapa gurunya nggak tahu, tiba-tiba bom meleduk. Sini memang belajar, sini ngaji. Makanya saya emang nggak teriak-teriak. Saya ceramah juga nggak demen yang ngata-ngatain orang, nggak demen. Emang saya nggak bisa. Mengharam-haramkan emang bukan hak saya. Yang punya hak, yang punya fatwa menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bukan tugas saya. Saya mah ceramah doang. Itu tugasnya MUI. Saya yang penting ngomong aja. Yang penting asal DP udah masuk, udah. Sama, waktunya mati nggak mati juga, bener. Apa surga itu nggak boleh ketawa? Enggak. Abang maaf nih, ini maulidan. Boleh tanya ke kiai. Yang duduk di talim di sini jangan kata ketawa, tidur aja masih ada pahalanya. Tuh hebatnya taklim. Kita ketawa di tempat ibadah, insya Allah masih dapat pahala ibadah. Itu cakepnya taklim. Masuk kita ada pembukaannya Al-Fatihah. Akhirnya doa Alhamdulillah. Cakep nggak itu? Coba abang mau masuk diajak karaoke, ada nggak depan pintu karaoke? Ala hazihin niyah. Ada nggak? Makanya dunia yang lain laknat semua kecuali muta'alim. Ini pengajian, nggak ada laknat udah. Yang punya duit dipakai ngaji, duitnya jadi ibadah. Yang punya duit beliin kue, kuenya jadi ibadah. Yang punya kursi dibawa ke sini sebut duduk penceramah, masih ada pahala ibadah. Tuh hebatnya taklim, nggak ada yang sia-sia. Dia bapaknya muludan, emaknya muludan, tapi begitu-gitu aja. Jangan salah kok. Besok 2-3 tahun kemudian anak empok bisa jadi ulama besar. Anak empok bisa jadi pejabat yang berakhlakul karimah. Anak ibu bisa jadi pengusaha kaya. Kenapa? Karena dalam maulid ini ada syafaatnya Rasul. Kalau udah ada ridho Allah, syafaat Rasulullah, aman kok. Saya nggak pernah cita-cita jadi artis. Tapi empok tahu yang main para pencari Tuhan siapa? Empok tahu nggak setiap Ramadan yang main para pencari Tuhan? Di SCTV yang jadi Ustadz Ferry. Tahu kan? Yang jadi Ustadz Ferry itu aku.
bukan emang gejala stroke kali ini. Kalau udah ngomong kekencengan kolesterol naik. Ya, ayo adik-adikku sayang, ini mudah-mudahan Maulid kali ini jadi motivasi. Walaupun babnya bab hahaha, yang ceramah pakai ilmunya ilmu hahaha. Ya, nanti pulang juga jamaah dapatnya dapat. Udah hahaha aja. Pusing-pusing amat daripada kiai ceramah lu bengong ngerti kagak. Nungguin makanan bukan dibagi malah dibungkus. Ayo, mudah-mudahan ini ya kalau bisa sih undang-undang saya sekali aja. Sekali aja, jangan sering-sering. Capek patungannya, capek patungan. Kalau ngaji sedikit kata kiai saya jangan pulang. Kita ngaji sedikit orangnya, mau bulanan mau mingguan sedikit orang jangan pulang karena surga isinya sedikit. Jadi abang kalau kita ngaji sedikit cuma ada 7 orang, ngaji terus bang karena surga isinya sedikit. Coba lihat konser musik, jor-joran berani telanjang di tengah jalan, muter-muter baju, muter-muter pakaian, bener gitu? Kira-kira mau jalan ke surga bukan? Kita tinggal duduk doang ke sini sampai ngelihat ustadz gitu masih gedeg aja. Bagaimana coba? Ustadznya yang begitu lagi dipanggil kemari, najis kemari amit-amit. Udah liatin aja masing-masing surga juga beda-beda kok. Bisa jadi yang masuk surga duluan abang, bukan saya. Tukang ngomong saking kencengnya dia ngomong, dia nggak pikirin apa yang dia omongin. Tapi abang begitu saya ngomong, sebelum mulut saya mingkem abang udah pikirin omongan saya. Bisa jadi beneran abang besok, karena abang pakai omongan saya. Saya sendiri yang ngomong, belum pakai omongan saya. Kan jadi bego gua. Siapa yang pinter nanti abang, nanti. Ayo jangan ponis anak kita bego, anak kita tolol, jangan abang. Abang boleh cek. Abang punya anak pinter tadi, kuliah S2, S3, S4. Begitu ya jadi orang, duitnya banyak, kerjaannya enak. Abang sakit, dia nggak pulang. Saking sibuk sama kerjaan. Abang punya anak pinter, usahanya maju. Sampai dagang ke luar negeri, emak meninggal, dia nggak pulang. Hebat nggak itu? Ayo, sedih nggak emak punya anak banyak pinter-pinter, tapi begitu dia meninggal nggak ada, sedih nggak? Makanya punya anak jangan pinter semua, kok. Sisain biar ada yang bego satu. Berapa banyak orang pinter pada main pinter-pinteran abang. Ayo lihat itu sekarang kita buka YouTube tiap hari itu ada itu. Kita dikirimin di WA setiap hari itu, nggak menteri, nggak pejabat, nggak orang. Hebat dah, ngomongnya apa sih bang? Aduh capek bang kadang-kadang ya kok orang pinter pada begini sih. Iya, menghina Rasulullah, ngomongin ayo dong di saat orang nggak demen tahlil aja kita mesti ngidupin tahlil. Kok yang pada pinter begitu sih? Kayaknya mendingan ngelawak aja dah. Ya, yuk, hampir tiap hari kita dikirimin WA. Coba itu yang pada ngomong begitu orang pinter apa orang bego? Yang ngacak-ngacak agamanya sendiri itu orang pinter apa orang bego? Orang pinter lagi main pinter-pinteran. Makanya lebih aman orang bego abang. Lihat di penjara itu jarang orang bego di situ. Sebab orang bego begitu tetangganya tawuran, dia nggak mau ngikut tawuran, dia pegangin tiangnya. Kira-kira yang ketangkap yang pinter apa yang bego? Dia nggak lari-larian, dia nggak bawa batu, dia nggak bawa kayu. Yang pinter mah, ayo hajar, kebu. Yang bego, orang-orang pada megang kayu dia megangin tiang. Aman nggak sih bego? Aman abang. Punya anak pinter-pinter, empok sakit, empok meninggal, anak nggak pulang, sampai saking kayanya tuh anak pinter banget, duitnya banyak, emaknya masuk rumah sakit apa dia bilang? Udah urus saja, kasih dokter spesialis saja, aku lagi sibuk nggak bisa pulang. Sedih nggak mak? Makanya punya anak jangan pinter semua, sisain bang biar ada yang bego satu. Sebab yang bego nggak demen kemana-mana. Yang pinter keluarin motor, bawa motor, ngebut-ngebut, tabrakan nggak? Tak yang bego nggak mau naik motor, punya motor jaga naik dia lapin doang pakai ludah. Aman nggak sih bego? Aman. Dokter B.J. Habibie teknokrat orang hebat, apa dia bilang? Kalau saya boleh memilih akhir hayat itu dia boleh ngomong bu. Apa dia bilang? Kalau saya boleh memilih, saya pengen lebih memilih kepada ilmu agama. Modal kita masuk surga bukan lagi ilmu yang kira-kira keren, bukan. Iya mah. Makanya anak suruh ngaji, begitu anak bisa ngaji, emak udah punya celengan. Emak sakit, anak ngaji. Emang dia bego nggak kemana-mana? Bisanya ngaji doang.
naik motor sama orang megang tasbih, kata emak hebatan mana? Hebatan yang naik motor ganti-ganti motor mulu, itu anak orang kaya. Entah anak megang tasbih, yang begitu lo jadiin pacar. Emang tasbih bisa direbus? Padahal itu yang bener mah. No, anak main hadroh, adik-adik kita main hadroh, itu anak pinter. Coba emak punya anak, nikahin tuh, cari mantu pemain hadroh, anak emak aman, enggak ada yang berani macem-macem. Kenapa? Karena anak hadroh tabukannya kenceng. Coba-coba kok, wana hamai tak kedumprang, maling motor aja melintir palanya. Besok emak udah tua, bayar ustad nggak punya duit, punya mantu bisa ngaji, cakep. Emak lagi sakit baca Yasin, Al-Fatihah likulliyatin sifa. Mudah-mudahan Fatihah ini jadi obat buat emak saya. Al-Fatihah. Cakep nggak itu? Keterusan emak sampai emak nggak ada umur dia bacain Yasin. Cakep nggak itu? Sampai emak pergi dianterin sama bacaan. Cakep nggak itu? Makanya punya anak jangan kebangetan sering-sering pergi. Biar dikata pintar padahal bego mak. Yang pintar mah yang di rumah. Tungguin emaknya, ngarep dia barokah dari orang tuanya. Begitu. Berapa banyak kita diurusin sama orang tua? Lihat mama kita yang udah tua, kita tinggal. Mau makan, mau minum, mau apa aja sendirian. Padahal anak udah gede-gede, cucunya udah banyak. Datang cucu cuman begitu doang bikin kesel. Yang orang mecahin gelas, yang ini banting panci. Daripada mendingan gua mati deh kalau punya cucu begini. Anak-anak sekarang bang, anak-anak kita kelakuannya kayak setan. Gua udah kesel. Coba apa? Berani banting HP depan orang tua. Ya karena bapaknya juga begitu. Abang, coba kita lihat. Bapak megang HP, emak pegang HP, anak pegang. Tengah malam bangun tidur kita yang kita cari HP. Bener? Iya. Yang kita tengok bangun tidur HP. Emak begitu, bapak begitu, anak juga begitu. Berapa banyak anak matanya nggak jelas, kebanyakan main game. Coba kalau kita balik, anak-anak kita pegang Quran kayak zaman orang-orang tua kita dulu, umur 5 tahun 10 tahun kita kasih Quran, 15 tahun udah jadi hafiz so penghafal Quran. Bukan anak yang bego bang, kita. Ayo deh bangun malam pegang HP, dengerin azan HP, yang selawat HP, yang ngaji HP, yang ceramah. Besok masuk surga juga HP. Ini bukan berarti saya so anti HP, enggak, saya juga pegang HP. Dulu emak kesal sama bapak, pegang tangan bapak. Bapak berantem sama emak, pegangin tangan emak, sampai malam pegang-pegangan, bunting lagi emak. Kita kan kesel sama bini banting HP, bini kesel sama kita banting HP. Berapa banyak di dalam rumah HP yang dibanting sama kita? Ini kadang-kadang kita lagi diakal-akalin doang bang, kalau kita hitung-hitung jadi bego juga kita. Makanya punya anak kali ditebang tetap keluar pohon pisang abang. 3 kali pohon pisang ditebang tetap keluarnya pohon bisa jadi kata orang bener anak bagaimana buah-buahnya. Ya ini bukan lagi ceramah, ini mah dirasa-rasa aja. Kalau kira-kira berasa ya istighfar begitu doang. Kalau emang kagak ya satu emang udah biasa, kedua juga emang ya gimana, emang udah budek ya biasa aja. Sama. Jadi bukan ceramah ini, saya hitung-hitung ngatas nama orang tua. Sebab urusan anak dari bapaknya, anak dari bapaknya, bapaknya dari bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya, bapaknya dari bapak-bapaknya. Hidup cuma begitu doang. Murid dari gurunya, guru dari gurunya, gurunya dari guru-gurunya, guru-gurunya dari guru-gurunya. Kita nggak ada apa-apanya kalau nggak bersandar kepada orang tua kita, guru-guru kita, imam-imam masjid kita, nggak kumpul bareng berjamaah seperti ini. Abang, matinya sepi. Boleh cek orang yang ngaji begini, begitu sakit diumumin. Mohon maaf, Bang Haji Hasan nggak sempat hadir pada pengajian kali ini, kata panitia. Kenapa beliau tidak hadir? Karena kakinya ketiban ketel. Sakit aja dikasih tahu, diumumin karena sering ya. Coba yang nggak pernah ngaji ya bang, berapa banyak orang mati di jalanan, gak ada yang kirimin Fatihah, gak ada yang mau mungut.
Karena kumpulnya bagaimana? Makanya Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang baik? Apakah orang yang ittaqullaha haqqa tuqatih? Kata khotib setiap Jumat selalu teriak, takwalah kamu dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apakah orang yang teriak takwa itu berarti dia paling takwa? Belum tentu juga. Nanti hitungannya di hadapan Allah. Jadi apakah Haji Akri yang teriak ceramah kayak orang benar ini berarti udah benar? Belum tentu juga. Siapa yang benar? Nanti yang akhir hayatnya husnul khatimah, matinya tanpa hisab, bebas di kuburan tanpa hisab, itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Makanya orang tua kita ngajarin istighfar banyakin. Istighfar banyakin, karena itu modal kita masuk surga. Bukan harta, bukan mobil, bukan jabatan. Duit kita kejar, berapa tumpuk duit kita nggak ngaruh. Untuk masuk ke dalam surganya Allah nggak ngaruh. Jabatan kita punya setinggi-tinggi jabatan nggak ngaruh. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal ngaruh. Yang mampu menyelamatkan kita masuk ke dalam surganya Allah adalah tauhid kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu modal kita. Makanya orang tua kita lihat badannya sakit nyebutnya la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, la ilaha illallah. Mau nyuci nggak punya sabun, la ilaha illallah. Mau kondangan nggak punya duit, la ilaha illallah. Belajar nanti biasa sampai akhir hayatnya ditarik sama malaikat maut, ujungnya la. Kalau kita kan bang udah keseringan ngebutnya bukan begitu bang. Mau berangkat hujan nggak nyebut la ilaha illallah. Megang duit, megang kantong nggak punya duit nggak nyebut la ilaha illallah. Begitu kita jalan keserempet motor kita nggak istighfar, nggak nyebut la ilaha illallah. Yang kita sebut dikit bang, anjing. Ada pahalanya nggak tuh? Nggak ada, dikit ngomongnya kita. Lagi naik motor kesempet nggak la ilaha illallah, enggak. Anjing. Ya, ini kita cuman gedein pikiran doang, meluasin. Ya siapa yang terbaik bukan berarti saya abang. Kita nggak tahu yang terbaik, tapi kita sudah tempatin sama orang-orang tua kita yang baik, bikin acara yang baik. Mudah-mudahan kita dapat syafaat yang baik dari orang yang terbaik. Ya, yang baik di hadapan manusia, baik di hadapan Allah, itulah yang disebut akhlakul karimah. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuma 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Omongan saya benar apa enggak benar, cakep apa enggak cakep, sopan apa enggak sopan, ikhlasin aja. Mudah-mudahan dari ikhlas itulah kita dapat pahala dari Allah. Sebab kata Kiai al-ikhlas fi khawatiril a'zam, ikhlas itu masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh, ikhlasnya kita bukan ikhlas para kiai, ikhlasnya kita iya kita. Karena itu masih beruntung kita kumpul sama orang tua. Selesai sembahyang jangan pulang, ada istighfar bersama. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub la haula wala quwwata illa billahil. Ayo kita tutup. Ahabbal kalam ilallahi ta'ala arbaun. Ucapan yang paling disukai Allah cuman 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ayo hadrah tabok dah. Subhanallah.